Membina para sahabat yang memiliki dua kejiwaan, maskulin maupun feminin, sama nilainya dengan perjalanan ruhani ketika orang tersebut menuju ketunggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa mendoakan sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan rezeki kepada para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam 2 hari yang lalu kami kedatangan seorang sahabat lama. Beliau adalah seorang kiai besar, berada di Jawa Tengah. Bahkan beliau inilah memiliki pesantren tahfizul Quran, dan beliau adalah mendapat ijazah atau sanad 15 qiraat. Dalam kunjungan singkatnya ini beliau bercakap-cakap dengan kami. Ada sebuah percakapan yang menarik dari sahabat ini adalah beliau mengeluarkan sebuah ide bagaimana mendirikan pesantren atau lembaga pendidikan yang khusus mengakomodir atau memberikan pemahaman serta membimbing kepada para sahabat yang sedang ingin hijrah, khususnya adalah sahabat-sahabat yang mungkin dalam hal ini adalah lain daripada yang lain. Artinya dalam dirinya adalah memiliki dua kepribadian, baik kepribadian bersifat maskulin maupun kepribadian bersifat feminin. Kami nggak tega melakukan apa bahasanya, atau mungkin dalam bahasa yang lain ada bilang ada bahasa waria, wanita dan pria. Waria ini adalah sebenarnya ada sebuah kejiwaan di dalam dirinya yang bersifat maskulin maupun feminin. Ide ini adalah cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena jarang terpikirkan, bahkan terbenak dalam benak pemikiran oleh para sahabat yang memiliki lembaga pendidikan, khususnya dalam hal ini adalah pesantren. Bahkan setelah kami merenung dan berbicara tentang hal ini, boleh dikatakan mungkin bisa hitungan jari, mungkin kalaupun ada, yang khusus memberikan sebuah advokasi atau pembinaan dari sisi rohani kepada teman-teman yang memiliki dua kejiwaan ini. Yang menariknya adalah kenapa ada juga seorang sahabat kami, padahal beliau ini seorang hafiz Quran, memiliki sanad 15 qiraat. Dalam benak pikirannya adalah ingin mendirikan pesantren khusus. Dalam hal ini adalah memberikan sebuah motivasi, pembinaan yang lebih intens kepada sahabat yang memiliki dua kejiwaan ini. Tentu pemikiran ini adalah bungkat berangkat dari sebuah celotehan yang tidak berisi, namun berasal dari sebuah fakta yang ada di lapangan bahwa teman-teman yang memiliki dua kejiwaan ini sebenarnya adalah menginginkan ada seseorang atau lembaga yang resmi maupun non resmi memberikan bimbingan khusus kepada mereka ini. Karena memang kita ketahui bahwa tidak ada yang di dunia ini adalah ingin memiliki sebuah kelainan jiwa. Semuanya adalah ingin normal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan manusia ini dalam keadaan normal dan sempurna. Tentu yang dialami oleh sahabat-sahabat ini yang memiliki dua kejiwaan ini adalah ada sesuatu hal yang memang sesuatu hal ini adalah harus kita perdalami lebih dalam. Namun faktanya pada hari ini adalah dari sahabat itu semuanya adalah menginginkan ada sebuah bimbingan dan binaan khusus, dan mereka juga ingin mendapatkan porsi yang sama dengan sahabat-sahabat dalam tanda kutip adalah cukup normal. Normal artinya memiliki ya kejiwaan satu saja. Dengan adanya keinginan yang tunggal dalam jiwanya, yang selama ini adalah menyelimuti kejiwaan
seseorang dengan jiwa maskulin maupun feminin, hendaklah diberikan sebuah pembinaan dan pengajaran tentang bagaimana sebenarnya alam ini. Alam ini senantiasa menuju dalam sebuah ketunggalan. Tentunya adalah harapan atau hijrah dari sahabat yang memiliki kedua kejiwaan ini harus disambut dengan gegap gembita. Dalam hal ini adalah ditangani secara intens, khususnya kepada para sahabat yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan dan kemajuan daripada kader-kader bangsa. Keinginan yang tulus dari sahabat yang memiliki pesantren ini adalah alangkah mulianya, dan mari kita support keinginan yang mulia ini. Tentu supportnya bukan sekedar pemikiran, tapi lebih daripada itu, bagaimana mengakomodir langsung kepada sahabat-sahabat yang memiliki dua kejiwaan ini, dibimbing secara intens. Karena pembinaan maupun pembimbingan kepada para sahabat ini juga bernilai yang sangat mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan membina adalah kepada yang yatim yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, tapi mereka ini juga adalah bagian daripada yatim, yaitu yatim sebuah pengetahuan, yatim dari pembinaan, yatim dari bimbingan, dan paling utama adalah yatim dalam perhatian. Kami yakin keinginan yang mulia dari sahabat seorang kiai ini, yaitu sahabat kami ini, akan bergayung sambut dengan teman-teman yang senantiasa membina, memberikan advokasi yang luar biasa terhadap para kader-kader bangsa, khususnya kepada orang-orang yang tanda kutip terlantarkan dalam pembinaan maupun pembelajarannya. Yang menariknya adalah ketika mereka dibina ini, ada sebuah tantangan yang besar, yaitu diantaranya adalah bagaimana kita menjadikan bahwa mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang memang perlu untuk diperhatikan dan perlu untuk dibina, dan lebih daripada itu, bagaimana menunjukkan kepada jalan yang sesungguhnya harus dijalani oleh setiap manusia ini. Dari kedua jiwa yang bersifat maskulin dan feminin, bagaimana menunggalkan jiwanya, baiklah kalaulah dia asalnya adalah seorang lelaki, bagaimana betul-betul dia merasakan jiwa seorang lelaki, maupun kepada sahabat yang perempuan, juga bagaimana merasakan jiwanya seorang feminin. Bukankah semuanya adalah berasal dari tunggal? Dan dalam perjalanan juga harus tunggal dan juga akan kembali menjadi tunggal. Jadi ini adalah pembinaan termasuk dalam ranah nilai-nilai ruhani. Nilai-nilai ruhani itu adalah bagaimana mewujudkan yang tunggal di dalam tunggal, dan dalam perjalanan setiap diri manusia ini juga berisi tentang ketunggalan. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang pastinya adalah kami mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang akan dan siap mensupport ide sahabat ini. Dan mungkin pada waktu dekat akan kami launching juga tentang ide pembinaan maupun pendidikan khusus pada para sahabat yang memiliki dua kejiwaan ini. Tentu haruslah pembinaan ini adalah akan dibungkus dalam kurikulum yang terukur dan teruji, sehingga dalam rentang waktu tertentu bisa menghasilkan atau bisa terjadi sebuah perubahan-perubahan yang signifikan dan terukur, dan kelak akan menjadi sebuah kurikulum di tingkat nasional. Itu mudah-mudahan bahwa mereka juga ini adalah diperlukan sebuah pembinaan yang khusus. Yang pastinya adalah sahabat semuanya, pembinaan mereka ini adalah bagian daripada panggilan tauhid. Kenapa kami boleh mengatakan panggilan tauhid? Karena kita adalah berusaha bagaimana menunggalkan yang mereka sendiri ada memiliki sifat jiwa dua, feminin maupun maskulin,
Begitu juga kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bertauhid sebenarnya kita belum tunggal. Masih kita cawe-cawe dalam bertauhid. Dalam arti kata bahwa kita juga dalam makna ruhani belum secara paripurna maupun sempurna bagaimana menunggalkan yang maha tunggal di dalam tunggal. Begitu juga dalam konteks ini hendaklah pembinaan mereka ini adalah dijadikan sebuah perjalanan dan memahami tentang ketunggalan yang ada dalam diri perempuan dan dalam diri lelaki. Karena ada yang lelaki tapi memiliki sifat feminin, ada yang perempuan tetapi memiliki sifat maskulin. Mungkin itu sementara hasil daripada pembicaraan singkat kami dengan sahabat itu, dan akan kami lanjutkan dalam video selanjutnya isi daripada pembicaraan itu. Bahkan mungkin ini sebuah konsep nanti yang lebih aplikatif bagaimana membina yang memiliki dua kejiwaan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mensupport channel ini, dan pastinya kami senantiasa mendoakan agar sahabat semua senantiasa sehat walafiat dan Allah limpahkan rezeki kepada para sahabat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.